Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Zaitulullah dengan 511-2022-1454 dari kelompok 44 UG2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian jaringan komputer. Oke, langsung saja. Di sini kita diberikan sebuah addressing table yang masih kosongan ya. Di sini masih belum ada isinya. Ada yang belum ada isinya ini untuk USHQ, USR1 untuk FA01 dan juga USB-C itu ini belum ada isinya, nanti kita akan cari. Oke, step pertama kita disuruh mengkonfigur and verify interface addressing pada USR2. USR2 itu di sebelah sini ya. Berdasarkan addressing table di sini, USR2 sudah ada IP-nya dan juga subnet mask-nya dan juga interface-nya. Kita tinggal masukkan saja di USR2. Oke. Kita bisa masuk ke sini. Oke. Ini sudah saya siapkan config-nya ya. Di sini tinggal disesuaikan saja sama yang di addressing table di sini. Untuk FA00 192.168.2065 224 103 242 dan juga 02. Oke, sudah sama, tinggal kita masukkan saja di sini. Oke, sudah. Lanjut untuk yang nomor 1B. Configure the correct IP address on USB-C2 and USR1. Oke, di sini USB-C2 belum ada IP-nya dan juga subnet mask-nya. Oke, kita akan cari terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat USB-C2 di sini terhubung ke USR2 melalui FA00. Di sini USR2 FA00-nya sudah ada IP address dan juga subnet mask-nya. Kita bisa mencari IP dari USB-C2 menggunakan ini. Pertama kita kopikan subnet mask-nya. Karena ini terhubung harusnya sama ya subnet mask-nya. Kita masukkan dulu USB-C2, subnet mask-nya 224. Kita akan menghitung prefix N, network ID, IP port, dan juga broadcast ID. Kita masih bisa masukkan terakhirnya ini 224 ya. 224, kita calculate binary-nya. Kita hitung nolnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 nol ya. Berarti N-nya di sini 5. Prefixnya 32 min N. 32 kurangi 5 adalah 27. Alokasinya N pangkat 2 pangkat, sorry. 2 pangkat N, 2 pangkat 5. Berapa itu? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Oke, lanjut kita akan mencari network ID. Di sini dia menggunakan IP 65 ya. 65 kita masukkan 65. Kulit. Oke, di sini kita akan mengganti 5 digit binary ini. 5 itu berdasarkan ini ya, N-nya ini menjadi 0 untuk mendapatkan network ID. Itu 2345 Oh, 64 ternyata itu network ID-nya. Kita bisa gunakan ini lebih oke, ini 64. Lalu untuk mendapatkan broadcast ID-nya kita bisa mengganti 0 ini dengan 1. Itu 2345 Oke, kita calculate. Oke, 95. Berarti kita mempunyai rentan IP dari 65 sampai 94. Di sini dikatakan configure USB-C2 with the last IP address in the subnet. Last IP address-nya berapa? 94. Oke, kita masukkan.
Situ config IP. Nah, kita masukkan 92 128 20 94 sekretarisnya 255 255 254 22. Untuk default gateway-nya, karena dia terhubung dengan R2 melalui FA00, otomatis dia menggunakan gateway-nya yaitu IP dari ini FA00. Nah, ini adalah gateway-nya. Tinggal kita masukkan saja gateway. Oke, sudah. Lanjut, kita disuruh mengkonfigur FA01 interface pada USR1 with the last IP address in the subnet. USR1 FA01 USR1 FA01. Kita lihat di addressing tabelnya apa sudah ada USR1. Oh, ternyata ini belum ada ya. USR1 FA01 di sini. Kita bisa lihat di sini dia terhubung dengan USR2 melalui FA0/1. USR2 FA0/1 sudah ada IP dan juga ini ya, statusnya. Kita bisa gunakan ini. Oke. Tempat R2. Oke. Kita bisa masukkan di sini. Lalu kita seperti tadi, kita jadikan binary terlebih dahulu. Oke. Kita hitung nolnya ada berapa? Ada 3 ya di sini ya. Berarti n-nya itu 3, prefiksnya 30 dikurangi 32 dikurangi n 9 3 itu 8. Untuk mencari network ID bisa menggunakan IP ini. 13 ini 3. Oke, kita taruh di sini. Lalu 3 digit yang paling belakang kita ganti dengan 1 2 3. Nah, kita akan mendapatkan 112 ini. Ini adalah network ID-nya. Oh, sorry. 112. Lalu kita bisa mendapatkan podcast ID-nya seperti tadi, ganti 3 digit dengan angka 1 2 3. Oke. 119 berarti podcast ID-nya 119. Oke. Berarti IP pool-nya adalah dari 113 sampai 118. Oke, ya. Oke, kita lihat lagi perintahnya tadi. The last IP address in the subnet. Last IP address di sini berarti 118. Oke. Kita masuk ke R1 terlebih dahulu. R1. Oke. Tinggal kita masukkan saja IP-nya. Kita masuk ke interface. R1 kita masukkan. Oke, sudah.
Kita lanjut untuk step kedua. Oh, sebentar. Oke, oke. Kita lanjut saja. Kita lanjut. Discover the network. Explore the network to determine the IP addressing of the serial interface that USHQ shares with USR1 and USR2. Oke, di sini disuruh discover the network. Network apa aja sih yang ada di USHQ di sini? Jadi ada 1, 2, 3, 4 di sini. Remotely access USHQ. Oke, di sini kita disuruh untuk remote ya. Untuk meremote USHQ kita bisa menggunakan IP address. Sedangkan di sini ini belum ada IP address-nya, kita harus cari terlebih dahulu. Oke, untuk mencarinya kita bisa menggunakan USR1 di sini atau USR2 sini untuk melakukan connect ya. Di sini ada dua yang terhubung, yaitu serial 000 dan serial 001. Kita bisa pilih nih mau pakai yang mana. Oke, di sini serial USR1 di sini S00 sudah ada, kita bisa gunakan ini saja. Oke, kita cari dulu IP-nya. S0 S000. Untuk prefixnya kita masukkan. Oke, seperti tadi ada 20, nolnya ada 2 maksudnya. Oke, 32 kurangi 2, 30. Alokasinya berarti 4, network ID-nya 246. Oke, kita cari 246. Oke, seperti tadi ya, 2 digit belakang kita ganti dengan 0. Oke, 244. 244. Untuk broadcast ID-nya kita ganti 2 digit di belakang dengan 11. 247. Oke. Berarti rentan IP-nya adalah 245 sampai 24. Oke. Lalu yang satunya lagi, ini kan S00 ya. Kita cari satunya lagi. Dia terhubung ke S001. Sama seperti tadi, S000 yang satu ini dia terhubung ke USR2 S000. USR2 S000 itu ini. Ya, ini. Oke. Ini 252 ya. Berarti harusnya sama sih. 252. Oke, kita bisa langsung kopas aja. Ini sama. Baru kita bisa tentukan network dan juga broadcast-nya. Kedua S0. Oke. 242. 242. Kita ganti 2 digit akhir menjadi 00. 240 dapatnya.
Oke. 240. Kita ganti 2 digit terakhir. 1 243. Oke. Berarti rentan IP-nya adalah 241 dan 242. Di sini sudah ketemu semua ya yang hilang tadi, yang USSQ-nya. Di sini kita bisa milih mau menggunakan S006 atau S001, ini IP-nya. Kita gunakan remote untuk USSQ ini. Oke, USSQ di sini saya gunakan ini aja ya. Remote dari sini. Oke, berarti IP-nya S00 tadi berapa? 245 ya. Soalnya 246 sudah dipakai tadi. Oh, sorry. Ada 246. Nah, ini sudah dipakai. Kita pakai yang 245. Kita masuk ke sini. Telnet 128 20 245 20. Oke. Oke, kita sudah berhasil meremote USSQ menggunakan telnet. Lanjut. Explore the network to determine the IP addressing. Oke, di sini kita disuruh explore ya, discover the network. Oke, untuk caranya kita bisa menggunakan show. Oke. Nah, di sini adalah IP yang sudah ada di USSQ. Oke, nih. Step 2 sudah selesai. Lanjut, kita di sini diperintahkan untuk configure static and default routing. Configure connectivity to the UK di sini ya. Oke, yang pertama, using the next hop address, ini next address-nya. Configure one summary static route on USHQ to include only the subnet used and reserved for the UK. Di subnet are listed the following table. Oke, berarti di sini kita disuruh meringkas ini semua menggunakan ini. Nah, gimana itu caranya? Oke, caranya di sini kita akan menggunakan mencari dulu. Kita melihat dulu nih, ini kan ada polanya ya, ini di sini ada 10, ada 10, ini kan sama semua ya. Untuk dokter pertama dan kedua ini sama 10 semua. Oke. Kita tulis dulu. Pertama di sini 10. Nah, di urutan selanjutnya di sini itu berbeda-beda ya. Di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Oke. Karena ini berbeda-beda, kita nggak bisa nentu ini. Kita kasih 0. Oke. Oke, untuk settingnya defaultnya adalah 255. Oh, 255, sorry. Ini 255 juga. Nah, ini kan kita nggak tahu ya di sini berapa ini. Kita bisa mencari dulu, ini kan tadi di urutan ketiganya bervariasi ya, di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Kita bisa cari binary-nya. Ini kalau dijadikan binary, Oke, di sini kita jadikan binary juga. Oke, tuh.
Oke, sesuai dengan faktor ketiga di sini ya. Kita jadikan binary terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang menarik di sini. Ini semuanya di depannya sama ya. Oke, dan ada dua digit di belakang ini yang saling berbeda. Kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan. Oke, kita pisahkan di sini. Oke. Untuk yang 000 ini kan sama ya. Kita pakai 111. Lalu untuk yang dua digit terakhir ini, karena dia berubah-ubah untuk menyesuaikan, kita kasih 00. Jadi untuk 6 digit pertama ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk dua digit terakhir kita taruh 0, 0. Oke. Oke. Ini kita cari bannernya berapa. Oke. Oke, 252. Berarti di sini subnet masnya yang digunakan adalah 252. Lalu untuk yang terakhir nih, apa ini nggak ada? Gimana ini cara carinya? Jadi untuk subnet itu maksimal 255. Sedangkan di output ketiga, ini masih 252. Jadi masih belum mentok, belum 255. Jadi di sini kita taruh 0. Oke, kita taruh 0 di sini. Jadi ini adalah IP, ini adalah subnet mask yang digunakan, dan ini adalah hop address yang digunakan untuk mengkonfigur ini. Oke, kita langsung saja masuk. Oke ya, di sini saya sudah menyiapkan di sini untuk config-nya. Oke, kita masuk ke USHQ dulu. Dari mana? Oke, sini ya. Oke, kita masukkan. Oke, 10.10.00 seperti tadi ya di sini. Sorry, kehapus tadi. Nah, 10.10.00. Lalu di sini kita masukkan subnet nya 255, 255, 252 dan 0. Sesuai dengan ini, 252, 0. Lalu untuk next subnya kita masuk ke sesuai yang ada di soal. 1811725.2. Oke, sudah. Lalu configure default route. Oke, kita disuruh configure default route pada USHQ to send to the internet all other traffic for destination that are not found in the USHQ routing table. Gunakan outbound interface argument. Interface argument itu ini ya, yang di bawah ini ya, internet di sini ya. Oke, jadi kita disuruh untuk static route. Untuk default route kita disuruh configure default route apabila ada traffic yang tidak ada tujuan yang pastinya di USS routing table, maka dia akan masuk ke sini. Kita bisa gunakan perintah IP route. Jadi untuk destinasinya kita 000 untuk default ya. Ini untuk default IP-nya, ini segmennya juga default semua. Lalu kita set outbound interface-nya yang digunakan S010. S010 di sini menuju ke internet. Oke, kita set saja. Oke, kita yes. Oke, sudah. Lanjut verify setting default setting. Oke, kita set dulu show IP route. Di sini tadi static routing ya, menggunakan default. Ini sudah ada ini. S untuk static. Mana? Static. Oke. Ada bintang ini. Ini adalah default.
dan ini 0000 tadi defaultnya directly connected to serial 010 outbound interface 010. Oke, sudah benar, sudah sesuai ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke step 4, configure SPF routing. Kita di sini disuruh configure SPF pada USHQ di sini, USR1 dan juga USR2. Oke, di sini ada USPF varian 0. Oh, jadi di sini SPF tapi single area ya di sini. Menggunakan default yaitu backbone area 0. Oke, jadi untuk yang masuk ke OSPF ini 3 ini ya. 3 router ini akan dijadikan OSPF. Jadi OSPF itu adalah dynamic routing yang digunakan untuk mencari jalan tercepat ya, jalan terpendek atau rute terbaik lah, gitu istilahnya. Oke, kita masuk USHQ R1 R2. Mungkin kita sudah di USHQ ya, sekalian aja ya di sini. Oke, untuk komennya kita masukkan ID-nya dulu, ID 3, router SPF 3. Lalu kita masukkan network-networknya. Oke, di sini ada advertise is subnet individually with its connecting with wildcard mask. Oke. Untuk mencari wildcard mask di sini caranya begini. Kita ambil saja yang di S000 ya. Di S000 ini di SHQ di sini ini dia memiliki netmask 252. Untuk mencari wildcard mask kita cukup kurangkan ini submask sebatas biasa di sini 255 kita kurangkan dengan ini, jadi 255 kurangi 255 kurangi 255 kurangi 252. Oke, jadi untuk wildcard ini 0 ini 0 ini 3. Oke, ini dilakukan di semua interface ya, jadi tidak hanya di USHQ yang ini doang. Jadi di sini juga semuanya. Tapi saya hanya contohkan satu aja ya, nanti lainnya sama kok. Cara ngitungnya sama. Oke, sini sudah saya siapkan. Ini untuk ini tadi. Ini juga sama. 252 ya di sini. Untuk S001 juga. Nih, untuk di sini juga 252, jadi hasil hitungannya 3 di sini. Oke. Kita masukkan. Oke, sudah. Lanjut. Disable OSPF. Disable USPF update or interface where there are no SPF networks. Oh, berarti di sini disuruh untuk mematikan atau disable interface yang tidak ada OSPF-nya. Jadi kan di sini ya OSPF kan 1, 2, 3 ini. Berarti yang dimatikan yang sini sama yang sini. Yang sini juga dimatikan. Oke. Lalu di sini ada perintah untuk advertise ya. Advertise itu untuk mengiklankan. Jadi di OSPF itu untuk mengetahui default route yang tersedia di masing-masing router OSPF-nya, kita bisa menggunakan komen default information originate. Ini dia untuk memberitahu router-router yang lain mengenai default routing yang ada di
router tersebut. Jadi nanti tetangganya pada tahu dia punya defaulter atau enggak. Oke, kita langsung saja kita masukkan di sini. Oke, sudah. Jadi nanti USHQ di sini dia akan mengiklankan di sini saya mempunyai routing table nih, ada default route-nya. Nanti ya, kalian bisa tahu nih aku punya apa aja di sini default route-nya. Oke, lanjut. Disable SPF. Oh, kan tadi ya disuruh disable yang tidak dipakai. Oke, di sini cara mendisable-nya menggunakan passive interface. Gini. Oke. Oke, jadi kita matikan yang tidak digunakan. Kita verify. Gunakan show IP. Oh, sorry. Oke, di sini fast Ethernet 00 ini di sini sudah down ya di sini ya. Sudah down. Oke. Lanjut. Oke, di sini untuk default configure to set default root. Oke. Tadi ya pakai ini ya untuk default routine-nya ya. Untuk mengiklankan dia punya default root atau enggak di sini. Pakai ini default information originate. Oke, sudah di sini. Ingat advertise di sini tidak perlu di advertise ya. Berarti ini soalnya ini nggak masuk di area SPF-nya, jadi nggak usah di advertise di sini. Yang masuk kan cuma di atas saja. Kita menggunakan ini aja di 3 meter ini aja. Oke, untuk step 1, 2 ini sudah komplit ya untuk yang A. Oke, lalu untuk step 4B ada modify the default SPF operation. Configure the SR1 to always be the DR. Oke, jadi di SPF itu ada DR atau BDR. Untuk cara penentuan dia DR atau BDR itu digunakan priority ya. Ini yang paling utama. Apabila priority-nya dia paling tinggi, dia akan otomatis menjadi DR. Jadi misalnya ini diganti menjadi 50 atau berapa lebih kurang dari ini, otomatis yang akan jadi DR ini yang USR2. Oke. Kita langsung saja USR1, kita masuk ke USR1. Bisa selesai, kita exit. Oke. Kita masukkan perintahnya. Sudah saya ketikkan ya. Ini seperti tadi ya, teman-teman. Ini di sini ada network untuk SPF ya. Tadi kan yang disetting baru yang USHQ yang R1 sama R2 kan belum. Di sini kita setting dulu nih. Seperti tadi sama. Ini untuk network dan juga interface-nya. Dan juga wildcard mask-nya dan juga areanya. Areanya sama ya. Di sini soalnya single SPF tidak ada area yang tidak. Jadi untuk area 0 itu area backbone yang tidak ada area lain. Oke. Masukkan. Oke, ini untuk passive interface. Tadi kan disuruh untuk mematikan semua interface yang tidak dipakai ya. Sini. Disable ya. Oke, kita disable dulu. Disable. Oke. Sudah di disable. Lalu untuk selanjutnya priority sudah 50. Oke, di user 1. Oke. Kita bisa masukkan interface F01 di USR1 di sini ya. F01 di sini kita set di sini priority 150. Oke.
bisa gunakan perintah ini, US interface FA01 priority 150. Tinggal masukkan. Oke, sudah. Lalu lanjut. Di sini ada untuk R2. Oke, nanti change the hello interval. Jadi hello interval ini digunakan untuk menyapa pertama kali SPF di setting SPF, dia akan menyapa dulu, melakukan hello package ke semua anggota, semua tetangganya. Di sini di setting 30 second, karena kalau dia tidak di setting nanti dia akan selalu mengirimkan paket hello. Dan ini akan mengganggu traffic ya, akan memenuhi trafficnya, akan loading itu nanti akan melambat jaringannya kalau tidak di setting intervalnya. Oke, di sini diminta untuk set 30. Kita masukkan saja. Di SPF interval 30. Oke. Lalu ini sama ya. S00. Sini R1 150 juga. Oke. Oke. Kita masukkan. Oke, sudah. Sudah. Oke, kita cek dulu. Kita cek. Oh. Oke. Tadi sudah dimatikan ya. Pilih static down, sudah aman. Oke, sudah. Oke, kita bisa lanjut. Verify that to SPF in fully operational. Oke. Oke, di sini sudah ada ya. Oh, ini untuk SPF. Oh, untuk SPF. Mana O? Ah, ini O. Ini O untuk SPF. Oke. Oh ya, tadi yang R2 belum ya? Oh ya, R2 ini belum. Kita setting dulu R2. Jangan sampai lupa. Oke, itu R2-nya sama sih sama yang tadi. Ini, tinggal kita masukkan saja sama. Oke. Ini tuh masukkan ID USBF-nya untuk network dan juga wildcard mask-nya area. Untuk di R2 di sini. Oke, di sini disuruh matikan interface FA00 di sini. Di sini sudah sama seperti tadi. Lalu kita disuruh set priority-nya tadi kan. Nah, ini R2. Harus BDR dengan masukkan 75 priority-nya. Oke. Oke. 30 second juga sama. Tidak ada yang berbeda, tinggal kita masukkan saja. Oke. Oke, sudah. Nah, kita lihat. Sudah. Oke, di router 2 sudah SPF-nya sudah nyala. Sudah ada SPF-nya. Oke, SPF sudah aman. Oke, sepertinya itu sudah semua sih. Oke, tadi sudah ada yang down ya, to shutdown. Sudah. Lalu untuk step terakhir, step 5, verify full connectivity. Oke. To test the static photo, UK successfully ping between USHQ and UK PC1. USHQ PC1. Oke, lalu kita coba lagi. Oke, sudah sukses.
memang biasanya begini ya, pertama tuh forward dulu, nanti kalau di ini baru bisa. Nah, sudah bisa. Lanjut. Untuk mengetahui SPF-nya, SPF Sniper Establishment, kita harus nge-ping dari US admin tuh XYZ US admin. File dulu. Sukses. Oke, sudah ya. Ya, sudah. Lanjut untuk tes end-to-end connectivity dari US dan UK, kita harus ping US PC2 dan PC3. PC2 and UK, US PC2 dan UK PC3. Ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Nah, oke, sukses ya. Sukses, sudah bisa. Cisco server from US admin. Cisco server. Oke, sudah sukses. Oke, tentu saja kita cek resultnya, sudah semua, sudah aman. Di sini ada bug ya, mungkin di sini masih ada yang error, tapi di sini sudah centang semua, sudah komplit semua, dan connectivity-nya juga sudah aman ya. Jadi ini sudah semua. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.